slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Perburuan pelatih baru Timnas Indonesia sampai saat ini masih menjadi salah satu cerita paling panas di dunia sepak bola nasional. Sudah berminggu-minggu lamanya publik menunggu, memantau, berspekulasi, bahkan saling debat di kolom komentar media sosial hanya untuk menebak siapa sosok yang akhirnya akan duduk di kursi paling bergengsi sekaligus paling menegangkan itu, pelatih kepala Timnas Indonesia. Dari 5 nama yang sebelumnya disebut-sebut oleh PSSI, kini rumor mulai mengerucut. Satu persatu nama mulai tersingkir dalam analisis publik dan para pecinta sepak bola perlahan yakin bahwa arah angin mulai berembus ke satu titik. Nama Giovanni Van Bronckhorst disebut sebagai kandidat terkuat. Ya, beberapa sumber yang cukup dekat dengan lingkungan sepak bola Eropa bahkan menyebutkan bahwa Gio, sapaan akrabnya, benar-benar tertarik untuk melatih Timnas Indonesia. Bukan sekedar rumor, bukan sekedar spekulasi media, tapi disebutkan bahwa Gio sendiri sudah masuk tahap serius dan berada di jalur yang tepat untuk melewati proses interview langsung dengan Direktur Teknik PSSI, Alexander Sears. Itu pun kabarnya bukan sekedar obrolan ringan, tapi benar-benar tahap penilaian formal yang akan menentukan arah masa depan sepak bola Indonesia. Namun kembali lagi, semua masih dalam tahap negosiasi. Butuh waktu, butuh kalkulasi, dan pastinya butuh keberanian PSSI untuk mengambil keputusan. Sebab di balik kualitas dan reputasi pelatih Eropa, ada satu hal yang selalu menghantui, gaji. Dan ini bukan main-main. Dari 5 nama yang disebut sebagai kandidat, semuanya berada di level elit. Semuanya punya pengalaman kelas dunia dan semuanya tentu memasang angka yang tidak bisa dianggap remeh. Sementara PSSI sendiri juga baru saja mengeluarkan uang besar untuk kompensasi kontrak 2 pelatih sebelumnya, baik Sintayong maupun Clifford, yang membuat kondisi keuangan harus lebih hati-hati. Namun perjalanan ini tetap harus dilangkah. Jalan panjang tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini abadi. Garuda tinggi menembus langit biru. Harapan tak pernah mati walau badai datang membiru. Dari Sabang sampai Merauke, satu tekad menyatu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Setelah sekian lama hanya dipenuhi desas-desus, rumor, dan analisis liar dari publik, akhirnya keputusan soal pelatih baru Timnas Indonesia mulai terlihat bentuknya. Satu persatu puzzle mulai terpasang. Aura di sekitar federasi mulai berubah, ibarat stadion sebelum kick-off final yang paling menentukan. Semua menahan napas karena memilih pelatih kepala bukan soal sepele. Ini bukan sekedar memilih sosok yang pandai meramu taktik, tapi memilih kapten yang akan mengendalikan kapal raksasa bernama Timnas Indonesia menuju samudera yang penuh gelombang. Ketua BTN Pak Sumarji bahkan sudah buka suara dan mengatakan bahwa pengumuman pelatih baru sudah dekat. Begitu ucapan itu keluar, seluruh pecinta sepak bola langsung menajamkan telinga. Media mulai memanaskan kabar, akun-akun sepak bola mulai berteori, dan obrolan di warung kopi pun ikut berubah arah. Dan yang membuat drama ini semakin panas tentu saja adalah munculnya nama-nama besar yang membuat publik terperangah. Dari 5 kandidat, 2 sosok yang paling mencuat sebagai favorit publik adalah Giovanni Van Bronckhorst dan Jesus Casas. Dua-duanya pelatih kelas dunia, dua-duanya punya karakter kuat, dua-duanya punya pengalaman tingkat internasional. Tapi pada akhirnya itu semua cuma sekedar nama, sampai PSSI mengetuk palu dan membuat pengumuman resmi. Di balik kerumitan semua rumor ini, satu hal terlihat jelas. Keputusan berikutnya adalah keputusan yang akan menentukan arah sepak bola Indonesia dalam 1 dekade ke depan. Ini bukan hanya keputusan untuk menang di satu turnamen, bukan keputusan untuk menyenangkan publik saat ini, tapi keputusan untuk menentukan kualitas generasi pemain berikutnya, memperbaiki fondasi pembinaan jangka panjang, dan memastikan roadmap sepak bola Indonesia tetap berada di jalur yang benar. PSSI pun mengambil langkah terencana, tidak terburu-buru, tidak emosional.
Direktur Teknik Alexander Sears dikabarkan telah terbang ke Eropa untuk melakukan interview langsung dengan 5 kandidat. Dari wawancara mendalam, evaluasi visi, analisis strategi, hingga penilaian karakter pribadi, semua dipelajari dengan detail. Karena memilih pelatih timnas bukan soal taktik di lapangan. Ini juga tentang visi jangka panjang, tentang karakter dalam menghadapi tekanan, tentang kemampuan membangun mental pemain muda, tentang cara berkomunikasi, memimpin, dan menginspirasi ruang ganti. Bahkan hal-hal kecil seperti bagaimana dia mengelola staf, bagaimana ia merespon kritik, hingga bagaimana ia beradaptasi dengan budaya lokal. Semua dinilai, semua diperiksa, semua disaring, agar tidak lagi terjadi kesalahan. Lawan segala rintangan, langkah tak kenal lelah, jiwa-jiwa kuat menyala mengukir sejarah, harum tanah air mengalir dalam darah juara, gemuruh dalam dada makin membara, terjal jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini abadi. Nama lainnya seperti Heimir Hallgrímsson juga ikut masuk dalam radar, mantan pelatih Islandia yang terkenal membawa tim kecil ke panggung besar. Ia pernah bekerja di Qatar bersama Al Arabi. Hal itu membuatnya dinilai paham kultur Asia. Lalu ada juga Kapade, ada Casas yang baru saja sukses bersama Irak, dan masing-masing punya nilai plus. Pengamat nasional Muhammad Kusnaini atau Bungkus juga mengungkapkan bahwa pelatih yang memahami kultur Asia akan punya nilai tambah tersendiri. Karena melatih di Asia Tenggara bukan soal taktik, tapi juga soal adaptasi terhadap ritme liga lokal, karakter pemain, hingga pola kerja federasi. Namun Bungkus juga mengatakan bahwa dari semua kandidat, nama Gio terlihat paling realistis, sekaligus paling kuat peluangnya. Walau sekali lagi, bukan berarti yang lain tertutup. Apalagi ada satu pengakuan menarik dari sosok yang pernah bekerja langsung dengan Gio, yakni Jean-Paul van Gastel, pelatih PSIM saat ini. Ia menyebut rumor Gio ke Indonesia bukan hal mustahil, bahkan sangat logis jika melihat latar belakangnya. Gio memiliki darah Maluku, punya kedekatan emosional terhadap Indonesia, dan itu bisa menjadi salah satu alasan kuat mengapa ia bersedia menerima tantangan besar ini. Di sisi lain, info yang beredar juga menyebut bahwa hasil wawancara dari Dirtek sudah diserahkan ke Ketum PSSI. Artinya, proses sudah semakin dekat ke tahap akhir. Bahkan kabarnya minggu depan sudah ada pengumuman. Masalah gaji pun jadi pertimbangan, karena angka-angka gaji kelima kandidat bukan angka kecil. Jesus Casas disebut memiliki gaji 20 miliar per tahun. Heimir Hallgrímsson sekitar 10 miliar per tahun. Kapade 7,5 miliar per tahun, sementara Gio sendiri pernah digaji hanya sekitar 5 miliar untuk kontrak singkat. Ini tentu membuat proses negosiasi tidak sesederhana memilih nama yang paling populer. Namun jika melihat kondisi sekarang, publik sepakat bahwa kandidat paling favorit adalah Gio. Reputasinya jelas lebih besar. Ia mantan pemain kelas dunia, mantan pelatih Feyenoord, pernah membawa trofi, dan punya aura yang membuat pemain muda merasa lebih percaya diri. Sebuah keuntungan besar secara mental. Namun nama besar selalu punya konsekuensi besar. Pelatih kaliber Eropa biasanya punya standar tinggi. Butuh staf lengkap, fasilitas premium, dukungan penuh PSSI, gaji besar, dan jaminan proyek jangka panjang. Jika PSSI mau Gio, mereka harus siap merogoh kocek lebih dalam. Dan itu belum termasuk biaya relokasi, staf tambahan, akomodasi, hingga penyesuaian sistem kerja yang biasanya jauh lebih ketat. Belum lagi faktor adaptasi. Meskipun punya darah Indonesia, Gio tetap besar dan bekerja di Eropa. Lingkungan Asia Tenggara sangat berbeda, mulai dari kultur sepak bola, jadwal kompetisi, iklim, hingga tekanan publik yang unik dari supporter Indonesia. Namun begitulah sepak bola, harapan tak pernah mati walau badai membiru. Di balik semua dinamika yang terjadi, gaji, reputasi, adaptasi, visi, proyek jangka panjang, pada intinya para pecinta sepak bola hanya ingin satu hal, pelatih yang mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi. Semua elemen sudah menunggu, semua mata tertuju pada PSSI, semua telinga menunggu pengumuman minggu depan. Dan siapapun yang dipilih nanti, dia adalah sosok yang akan mengukir sejarah baru sepak bola Indonesia.
Dia yang akan menentukan apakah kita hanya ingin menang sehari ini atau membangun kejayaan masa depan yang jauh lebih cerah.